warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lipia Apridayanti dengan NIM 253174729009. Asal LPTK Universitas Negeri Malang. Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran proses geografis dan keanekaragaman alam di kelas 8. Asal instansi saya dari SMP Muhammadiyah 1 Abung Punang. Desa Talang Jembatan, Kecamatan Abung Punang, Kabupaten Lampung Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silahkan dimohon kepada ketua kelasnya untuk dapat menyiapkan teman-temannya terlebih dahulu untuk membaca doa bersama. Wah, siap. Baca doa mulai. Oke, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Sebelum cek kehadirannya, silakan diperiksa dulu di bawah mejanya kira-kira ada sampah atau tidak. Kita harus menjaga kebersihan kelas ya, agar kita belajar dapat lebih nyaman dan enak. Jadi bisa fokus untuk memperhatikan materi di depan ya. Oke, Ibu absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Oke. Aisyah? Hadir, Bu. Hadir. Angel? Hadir, Bu. Azril? Hadir, Bu. Ki? Hadir, Bu. Nino? Hadir, Bu. Raffi? Hadir, Bu. Salwa? Hadir, Bu. Jadi Ibu minta hari ini kita belajar dengan baik dan benar, fokus ke depan, karena materi hari ini sangat penting menurut Ibu, menyangkut kehidupan kita sehari-hari juga, sembari kalian juga belajar untuk memaknai apa saja sih yang ada perubahan-perubahan di lingkungan sekitar kalian, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita
Indonesia. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu menganalisis cuaca dan iklim yang ada di Indonesia. Berkaitan nggak dengan kehidupan kita sehari-hari? Berkaitan ya. Jadi mari kita simak PPT yang ada di depan. Pertama, bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman alam Indonesia? Ayo, silakan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca. Ada lagi? Hujan dan panas, Bu. Hujan dan panas. Ada lagi? Ada lagi? Bencana alam. Bencana alam. Oke, bisa jadi. Kemudian ada lagi? Longsor, sumber daya alam. Oke, itu semua termasuk dalam proses geografis dan mempengaruhi keragaman alam Indonesia, ya. Oke, proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Kenapa kira-kira? Karena negara Indonesia berjajar dari pulau yang sangat luas, ya. Kemudian luas daratan Indonesia sebesar 1.110.932,37 kilometer. Kemudian dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Itu. Kemudian Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Oke, berkaitan nggak dengan lagu kita tadi? Berkaitan. Sekarang kita masuk ke letak geologis. Nah, gambaran geologis di sini kalau gambarannya adalah letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Itu, ya. Kemudian di bagian letak geologis ini itu ada yang namanya 3 lempeng. Ada lempeng apa aja di sana? Ada lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, ada lempeng Pasifik, lempeng Pasifik. Kira-kira dari ada 3 lempeng ini menyebabkan apa sih di Indonesia? Bencana alam. Kira-kira contohnya apa aja? Tsunami. Ada lagi? Selain itu? Gempa. Gunung api atau gunung meletus. Dari adanya letak geologis ini, Indonesia sering dijuluki dengan yang namanya Ring of Fire. Ring of Fire ini maksudnya adalah cincin api. Gitu, ya. Kemudian cincin api ini yang menyebabkan terjadinya letusan gunung berapi. Itu. Kira-kira wilayah Indonesia di mana yang tidak ada gunung aktif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yaitu di Provinsi Kalimantan, ya. Hanya di Provinsi Kalimantan tidak ada gunung aktif. Begitu. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng tadi, ya. Apa aja tadi? Lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Oke. Terus dari 3 lempeng ada pegunungan sirkuit Pasifik dan sirkuit Mediterania. Itu, ya. Diingat
kira-kira karena ada apa? Karena ada 3 lempeng tersebut. Oke, lempeng ini bergerak atau tidak? Bergerak. Nah, kita bergerak ini biasanya disebut dengan yang namanya patahan. Ya, ketika dua tangan ini tidak bergerak, maka ini kita simbolkan sebagai lempeng. Ya, ketika lempeng ini tidak bergerak, maka kita tidak akan merasakan yang namanya bergerak. Indonesia ini terdiri dari beberapa iklim. Dua. Apa saja? Musim hujan dan musim kemarau. Ya, kalau di Indonesia dua. Kalau misalkan di negara Jepang berapa? Ada apa saja? Oke, ada 4 ya. Kenapa kalau di Indonesia tidak ada musim salju? Karena kita di tengah-tengah garis khatulistiwa. Khatulistiwa itu biasa juga dengan disebut dengan garis ekuator. Ya, garis ekuator itu panas. Makanya kita termasuk dalam negara tropis. Ya, negara tropis itu. Maka dia termasuk dalam cuaca dan iklim. Kemudian dari cuaca dan iklim di Indonesia kita bergabung dalam hujan dan panas. Kira-kira kalau misalkan di lingkungan sekitar kita ini, kalau hujan apa saja sih penyebabnya kalau kebanyakan terjadinya hujan? Terus apalagi? Apalagi yang disebabkan dari adanya musim hujan? Ada beberapa penyakit, ya kan? Salah satunya adalah demam berdarah, kemudian sakit batuk dan pilek. Kalau misalkan cuaca panas, panasan. Oke, selain kepanasan, kekeringan. Sudah itu kehausan. Mungkin kalau kita karena kekurangan sumber air. Kemudian apa lagi? Dehidrasi. Sudah itu ada penyakit nih. Ya, hampir sama seperti musim hujan. Ada juga penyakitnya, yaitu ada batuk, kemudian sesak nafas. Ya, dari cuaca dan iklim saja kita banyak gejala-gejala penyakit. Cuaca rata-rata tahunan. Berarti kalau cuaca rata-rata tahunan itu kita lihat dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 12 bulan dalam 1 tahun. Oke, ini dari beberapa unsur tadi. Paham? Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Di sini Ibu ada beberapa video. Silakan diperhatikan terlebih dahulu, ya. Apakah kalian pernah mengalami perubahan cuaca yang signifikan ketika kalian sedang bepergian? Lalu, apa yang kalian rasakan? Senang atau sedih? Nah, untuk lebih dapat memahaminya, kita akan memasuki materi pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan manusia. Cuaca dan iklim yang berubah-ubah dapat mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi. Perubahan cuaca dan iklim memiliki pengaruh terhadap segala aktivitas manusia dalam segala bidang. Berikut adalah pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Dalam bidang pertanian,
Pengaruh cuaca dan iklim adalah dalam menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dalam kehidupan manusia. Dalam bidang perhubungan, cuaca, suhu, arah dan kecepatan angin, awan, dan kabut sangat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Dalam bidang lingkungan hidup, perubahan iklim dan cuaca mempengaruhi kondisi ekosistem di suatu tempat. Musim kemarau yang panjang menyebabkan gangguan siklus hidrologis yang berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah video tentang cuaca dan iklim. Tadi ada beberapa bidang yang mempengaruhi dalam cuaca dan iklim. Tadi ada bidang apa saja? Dari bidang apa? Pertanian, kemudian perhubungan, terus dan industri. Kalau tadi bidang pertanian dia mempengaruhi apa? Tumbuhan. Kemudian apa selain dari tumbuhan? Tumbuhannya seperti jagung. Kemudian terus ada lagi kopi. Kemudian di bidang perhubungan kapal pesiar. Kemudian ada pesawat. Kemudian kendaraan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pesawat. Mempengaruhi pesawat. Kenapa? Ketika kita sudah terjadi hujan lebat, biasanya kalau ada yang mau pergi keluar kota atau keluar negeri, dia akan di cancel atau dilarang untuk melakukan penerbangan karena akan nantinya takutnya akan terjadi beberapa masalah atau biasa yang disebut dengan turbulensi. Untuk lebih jelasnya lagi tentang pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dijelaskan, maka kita akan membagi kelompok ya. Dan di sini ada tugas berkelompok. Di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, di sini ada beberapa LKPD. Di situ ada beberapa pertanyaan yang pahami dulu tentang tugasnya. Silahkan kalian lihat ada beberapa tugas di situ. Silahkan didiskusikan secara berkelompok bersama teman-temannya dan diisi. Paham atau kurang? Kelompok 3 sudah siap? Sudah? Silakan maju kelompok 3. Perwakilan 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dan teman saya. Dan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sekarang masing-masing dampak dari letak Indonesia. 1. Letak astronomis. Positifnya, letak wilayah Indonesia secara astronomis menyebabkan hanya ada 2 iklim saja. Indonesia memiliki iklim tropis. Wilayah Indonesia memiliki curah hujan tinggi sehingga tidak pernah terjadi kekeringan. Dampak negatifnya, curah hujan di Indonesia kadang akan
menjadi sangat tinggi, bisa mencapai 200 mm per tahunnya. Terjadi pelampukan bebatuan di beberapa daerah di Indonesia. 2. Letak geografis. Dampak positifnya, jalur perdagangan internasional, potensi ekonomi yang tinggi, kekayaan sumber daya alam, dan pertukaran budaya. Dampak negatifnya, rawan bencana alam, rawan perdagangan. Silakan berdiri. Kelompok berapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Angel dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa Indonesia banyak terjadi bencana? Karena Indonesia terletak pada 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Perkenalkan, nama saya Saskia Aini dan teman saya Devi Kalila Tasya. Jadi di sini Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. keragaman flora dan fauna di Indonesia menjadi begitu bervariasi yang terbesar di berbagai daerah di Indonesia. Kebanyakannya sektor pertanian, perkebunan, pariwisata akan menambah devisa negara bagi pemerintah Indonesia. Yang kedua, letak geografis. Dampak positifnya, jalur perdagangan internasional, potensi ekonomi yang tinggi, kekayaan sumber daya alam, pertukaran budaya. Dampak negatifnya, rawan bencana alam, rawan perdagangan ilegal, mudahnya terjadi perubahan budaya. Letak geologi. Perkenalkan, nama saya Salwa. Saya dari kelompok 3 yang menanyakan termasuk dalam apakah letak astrologis itu? Tolong jelaskan. Termasuk dalam letak absolut atau tetap sehingga letak tersebut tidak dapat berubah-ubah. Terima kasih. Oke, jelas? Ada cukup? Cukup. Silahkan tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya King Abdul Aziz dan teman saya. Dampak positif, letak geografis, jalur perdagangan internasional, potensi ekonomi yang tinggi, kekayaan sumber daya, pertukaran budaya. Dampak negatif, rawan bencana alam, rawan perdagangan ilegal, mudahnya terjadi perubahan budaya. Kesimpulannya adalah bahwasanya letak geografis Indonesia itu terdiri dari letak geologis, astronomis, dan geografis. Kemudian dari semua itu berpengaruh juga dalam iklim dan cuaca. Kemudian dari beberapa letak tersebut juga ada beberapa bencana, ya, yaitu ada tsunami, longsor, gunung berapi, dan juga gempa bumi. Oke, dari adanya pelajaran kita pada hari ini, kira-kira apa yang dirasakan? Senang tidak? Bahagia? Seru ya? Karena ini masih berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, jangan lupa nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, ya, yaitu kita akan membahas tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi dari adanya semua ini, ya, dari adanya pelajaran ini, maka kita tahu bahwasanya di Indonesia juga mempunyai dua iklim. Apa aja tadi? Iklim kemarau, ya. Jadi ada musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian dari dua musim ini juga ada beberapa efek atau penyakit
mengakhiri pertemuan kali ini. Untuk ketua kelas silakan untuk menyiapkan terlebih dahulu. Siap. Baca doa mulai. Wah.